berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Bagus ya. Kalau begitu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Nah, Ibu ingin bertanya, minggu lalu kan kita belajar tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Berarti di dalam keseimbangan dan dinamika rotasi itu ada apa-apa saja. Kita belajar tentang apa-apa saja. Saya Ibu. Ya, Marta silakan. Belajar tentang momen gaya, momen inersia. Dan Saya Bu. ya, Alma. Ada kesetimbangan benda tegar, titik berat, dan hukum kekekalan momentum. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, anak-anak, hari ini seperti yang Ibu janjikan minggu lalu, kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hall. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu elastisitas? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Febru. Ini apa? Kecenderungan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Begitu ya? Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian, Febru. Nah, anak-anak, elastisitas itu adalah sifat benda yang cenderung kembali ke bentuk semula walaupun gaya yang diberikan pada benda itu sudah dihilangkan atau ditiadakan. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis konsep elastisitas dan hukum Hall. Jadi kita akan mempelajari tentang elastisitas dan hukum Hall. Setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk maju untuk mendemonstrasikan satu kegiatan. Tolong satu orang, Ibu bantu Ibu dulu. Ibu suara. Ibu, ada. Sini berada. Ibu, perlihatkan kepada teman-teman. Ini, Karet. terus ini. Ini benang. Tarik coba. Tarik seperti tarik. Ini Bu. Sudah. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak, kan sudah diperlihatkan tadi, Febru menarik benang dan menarik karet. Nah, siapa yang punya pertanyaan dari demonstrasi ini tadi? Atau ada yang mau bertanya tentang demonstrasi yang Saya Ibu. ya, silakan. Ini Ibu, saya ingin bertanya, kan pada saat tadi demonstrasi yang ditarik itu kan benang dengan karet. Iya. Terus pada saat ditarik, karet itu mengalami pertambahan panjang, sedangkan benang yang ditarik itu tidak mengalami pertambahan panjang. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa pada saat ditarik benang tidak mengalami pertambahan panjang? Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan teman kalian. Nah, dari pertanyaan teman kalian Alma, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, Marta, silakan. Karena karet adalah benda yang elastis, sedangkan benang bukan benda yang elastis. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, maka Ibu telah menyediakan LKPD
untuk ini pembelajaran kita hari ini. Kalian buat dalam 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD kita hari ini dan mengerjakannya. Di dalam LKPD itu ada proses-prosesnya ya. Nanti kalian kerjakan ikut proses yang ada di LKPD. Nah, Ibu, Kami balik begini Ibu. iya balik. Bahan-bahan yang Ibu suruh bawa minggu lalu kalian bawa kan? Bawa Ibu. Baik. Kerjakan yang menurut LKPD. Buat demonstrasi dalam kelompok kalian sendiri ya. Iya Ibu. Ada teman kita sudah panik ini Kerja pilih kertas tadi kan ini kita baru bikin lagi. Habis itu karet buat kita di pertama fiber bunga. Tarik dia punya karet dengan dia punya benang. terus kita tarik juga penjepitnya. Menyiapkan penjepit kertas, membengkokkan, maju mundur hingga patah, maju mundur Hingga mati. hingga patah. Dia patah. Tarik. Pokoknya buat itu sampai dia punya penjepit kertas tuh sampai patah. Terus amati juga dia punya ini Oh patah. modelnya pas dia patah. Terus ini dia permukaannya yang dia punya patah. Terus suhunya dia punya yang iya nanti kan ada di LKPD tuh ada pertanyaannya sebelah bawah bagaimana dia punya ini keadaan ini penjepit kertas setelah dipatahkan. Nanti dia punya karet kalian tarik sampai putus ya. Sampai kalau putus. Kalau tidak putus pokoknya sekuat tenaga sampai itu putus. Kalau tidak, Sekuat tenaga. Au! Putus. Wow. Gigit. Tidak. Bukan, tarik pakai tangannya, bukan pakai gigit. Ya Ibu. Sudah Ibu. Tarik. Amati sambil kamu tarik, sambil kamu amati. Kenapa bagian yang patah terasa panas? Karena ikan Terus benangnya juga ya. kenapa dia terasa panas? karena bagian di sana Terus panas. pertanyaan nomor 4. Gini Ibu, kami langsung jawab pertanyaannya. Iya, sambil kamu amati, sambil kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaan kedua, bagaimana perubahan bentuk bagian penjepit yang patah? Coba lihat ya. Dia bentuknya nggak halus. Kayak begitu. Kasar, ya ini kasar nih, dia kayak tidak seperti semula, dia tidak mulus-mulus. Terus sudah tulis sudah. Terus nomor 3, apakah yang dimaksud dengan kelelahan logam? Lubang lelah. Kalau capek Katanya logam, toh itu Dari lubang akhirnya dia secara berulang sehingga ketika sudah. itu pertanyaan kedua sebenarnya pertanyaan pertama. Maksudnya pada di sini. Oh, kita jawab dulu kedua. saya tidak lihat. Ulang. Bagian Itu analisis kelelahan logam. Yang tadi tulis ini ke analisis kelelahan logam. Ini analisis kelelahan logam. Kalau yang ini analisis tulis kelelahan logam. Kelelahan. Terus yang bagian satu ini ya, benda diskusi benda elastis dan plastis. Plastis
langsung plastis kedua lubang plastis dan elastis dan elastis. Bagaimana panjang karet saat ditarik dan dilepaskan? Saat karet ditarik dengan gaya akan memanjang. Memanjang atau tadi dia memanjang atau Saya kira itu kembali ke 2015 saat kita berapa lepas. iya. Tapi kalau benang, Kalau itu pertanyaan. itu nomor 1. Mengapa karet putus saat ditarik sekuat tenaga? Apa ada yang tidak mengerti? Karet yang Mengerti Bu. Karena kita beri gaya semakin besar. Gaya. Dia sudah mencapai batas elastis. Oh iya, makanya putus. Oke, nomor 3, apakah benang jahit memiliki sifat yang sama dengan karet gelang saat ditarik dan dilepaskan? Tidak. Tidak, karena kalau ini tadi bilang dia Karet dia itu dia tidak. Tidak. Aku ada ini kok sama. Jelas nomor 4, jelaskan pengertian benda elastis dan plastis berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Elastis itu sebenarnya kepada adalah bisa Sudah. Tulis, sudah. Sudah Ibu, kami berdua. Mereka terlambat. Kelompok 1 Kamu sudah, Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Berarti kelompok 1 kelompok 2 sudah selesai Sudah, Ibu. KPD. Sudah berarti kelompok 1 duluan presentasikan ke depan kelas. Semua kelompok presentasikan ke depan kelas ya. Iya, Ibu. Kelompok 1 dimulai dari kelompok 1. Itu kelompok 2. Presentasi semua. Kan pendapat berbeda gitu. Oke Ibu, berdasarkan hasil hitung yang lihat di LKPD yang pengolahan data, yang bagian pertama analisis dan diskusi benda elastis dan benda plastis. Nomor 1, bagaimana panjang karet saat ditarik dan dilepaskan. Karet gelang yang ditarik dengan gaya yang kecil akan mengalami pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang diberikan maka semakin panjang karet gelang tersebut. Yang nomor 2, tarik kembali karet gelang tersebut sekuat tenaga hingga putus. Nah, karet gelang yang sudah ditarik hingga putus itu karena adanya gaya yang sangat besar yang menyebabkan karet gelang sampai putus. Karet gelang sampai putus disebabkan karena karet gelang tersebut sudah mencapai puncak atau batas elastisitas. Batas elastisitas itu yakni batas di mana keadaan suatu benda tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula akibat gaya yang diberikan terhadap benda terlalu besar. Nomor 3, lakukan hal yang sama pada benang jahit seperti yang dilakukan pada karet gelang. Nah, kalau pada benang jahit itu tidak memiliki sifat yang sama dengan karet gelang. Jadi, dikarenakan sifat benang jahit tidak memiliki sifat elastisitas yang sangat kecil. Nomor 4, bandingkan keadaan kedua tersebut dengan dan catatlah hasil pengamatan kalian. Nomor 4, jelaskan pengertian benda elastis dan benda plastis berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Benda elastis merupakan sifat benda yang akan kembali ke bentuk semula ketika pengaruh gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak lagi bekerja. Sedangkan benda plastis merupakan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen walaupun beban yang bekerja pada benda tersebut ditiadakan. Lanjut bagian 2 Ibu. Untuk bagian 2 kelompok 2 yang jelas. Tepuk tangan dulu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk bagian yang kedua mengenai analisis dan diskusi kelelahan obat. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa bagian yang kamu terasa panas?
Menurut kelompok kami, karena bagian besi yang akan dipatahkan akan menimbulkan gaya gesek, dan gaya gesek ini akan menimbulkan efek panas. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana perubahan bentuk bagian penjepit yang patah? Bagian ujung penjepit yang patah akan memiliki permukaan yang kasar. Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan kelelahan logam? Kelelahan logam merupakan sifat dari logam yang akan patah bila menerima gaya secara terus-menerus melebihi kekuatan elastisnya. Elastis merupakan kemampuan bahan menerima tegangan tanpa terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Untuk kesimpulannya juga, apakah dibacakan Ibu? Untuk kesimpulan, yang pertama, sifat elastis dari suatu benda akan hilang jika diberi gaya yang terlalu besar. Kesimpulan yang kedua, kelelahan logam terjadi karena gaya yang diterima melebihi elastisitas bahan. Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, presentasi dari kegiatan kalian hari ini sangat memuaskan. Jadi Ibu tanya, apa kalian sudah mengerti tentang sifat-sifat dari benda itu sendiri? Apa kalian sudah mengerti tentang dari demonstrasi yang kalian buat tadi, kegiatan yang kalian buat? Apa kalian sudah mengerti tentang sifat-sifat benda? Sudah, Ibu. Nah, karena kalian sudah mengerti, maka Ibu akan lanjut ke materi yang berikut, yaitu tegangan, regangan, dan modulus yang. Yang pertama itu tegangan. Tegangan sendiri itu dapat didefinisikan sebagai perbandingan besaran gaya terhadap luas penambahan bidang A yang secara matematis dapat ditulis dengan sigma sama dengan gaya dibagi dengan luas penambang. Nah, sigma itu sendiri yaitu tegangan di mana dia punya satuannya itu Newton per meter kuadrat. Sedangkan gaya dia punya satuannya itu, ada yang tahu satuan gaya? Saya Ibu. Ya, iya betul sekali. Nah, yang bagian yang kedua setelah tegangan kita akan belajar tentang regangan. Regangan pada benda, misalnya pada benda padat, itu regangan itu dapat menyebabkan benda padat itu mengalami deformasi atau perubahan bentuk dan ukuran dari benda tersebut. Contohnya pada gambar ini misalnya, ini nih panjang mula-mula dari balok ini. Nah, di bawah ini setelah mengalami regangan, balok ini mengalami perubahan panjang. Nah, di sini kan dia punya panjang awal, maka dia punya panjang delta L itu, misalnya itu L akhir dikurangi L awal. Nah, untuk regangan sendiri itu kita bisa mencarinya dengan persamaan epsilon sama dengan delta L dibagi dengan L0. Ada yang tahu epsilon itu dimaksudkan dengan regangan. Delta L itu perubahan panjang benda, dan L0 itu panjang mula-mula dari benda. Nah, untuk yang ketiga yaitu modulus yang. Modulus yang yaitu ini dapat didefinisikan itu hasil bagi antara tegangan dan regangan. Tegangan, maka dia punya persamaan dapat kita tulis yaitu Y atau modulus yang sama dengan tegangan atau sigma dibagi dengan regangan atau epsilon. Ya, itu sekali. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi tentang regangan, tegangan, dan modulus yang, ada yang belum mengerti? Sudah, Ibu. Nah, karena kalian sudah mengerti,
Dan waktu pembelajaran kita hari ini juga sudah mau habis, maka untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang tolong simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini itu tentang apa saja? Saya Ya, Alma. Nah, berdasarkan tadi yang kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa elastisitas itu merupakan sifat benda yang cenderung kembali ke keadaan semula. Nah, sifat benda sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu plastis dan elastis. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian, Alma. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk melatih pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan tugas. Nanti ikut Ibu ke ruangan guru untuk mengambil tugas yang telah Ibu sediakan. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam Pertama, Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengharapkan doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Selamat sore, Ibu.